Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan, barisan, dan deret. Untuk sebelum mempelajari pola bilangan, mari kita mengingat kembali tentang macam-macam pola bilangan, yaitu yang pertama pola bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi titik 3 di sini itu menunjukkan adalah dan seterusnya. Jadi masih banyak angka yang setelah angka 4 ini. Jadi contohnya ada angka 5, 6 dan seterusnya. Masih banyak. Maka kalau di matematika disingkat dengan titik 3. Kemudian yang B yaitu pola bilangan ganjil, mulai dari angka 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kalau pengen melanjutkan, maka di sini akan bisa kita isi dengan angka 9. Kemudian yang berikutnya pola bilangan genap, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan persegi dan pola bilangan segitiga. Jadi pola bilangan persegi itu dimulai angka 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Kemudian ada persegi panjang 2, 6, 12, 20. Ini sebenarnya untuk pola bilangan persegi itu berasal dari, bisa kita artikan sebagai satu kuadrat adalah 1, kemudian 2 kuadrat adalah 4, kemudian 3 kuadrat adalah 9 dan 4 kuadrat adalah 16 dan seterusnya. Seperti itu. Kalau pola bilangan persegi untuk pola bilangan segitiga itu 1. Kemudian 3 itu terdiri dari 1 tambah 2. Untuk 6 itu terdiri dari 1 tambah 2 tambah 3. Kemudian untuk 10 itu terdiri dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Mudah kan? Sekarang untuk pola persegi panjang. Untuk 2 itu terdiri dari atau bisa kita peroleh dari angka 1 kali 2. Kemudian 6 itu bisa kita peroleh dari 2 kali 3. Kemudian 12 itu bisa kita peroleh dari 3 kali 4. 20 mesti sama mesti bisa, yaitu dari angka 4 kali 5. Dah, seperti itu dan seterusnya. Kalau pola bilangan Fibonacci itu cara menentukannya adalah bilangan pertama adalah 1, bilangan kedua adalah 1 lagi, kemudian bilangan ketiga ini diperoleh dari mana? 1 tambah 1 adalah hasilnya 2. Untuk yang 3 itu 1 tambah 2 adalah 3. Kemudian 5 dari mana? 1 tambah 2 tambah 3, maaf, 2 tambah 3 adalah 5. Jadi 2 angka sebelumnya dijumlahkan. Itu untuk mencari suku berikutnya. 1. Kemudian 1 lagi. Dari mana? Dari 1 ini. Kemudian 2 dari mana? 1 tambah 1. Kemudian 3 dari mana? 1 tambah 2. Kemudian 5 berasal dari mana? 2 tambah 3. Lebih mudahnya kita tulis saja. Ini adalah 1 tambah 1, dapat 2. Kemudian 3-nya adalah berasal dari 1 tambah 1 sini, 1 tambah 2. Kemudian untuk 5-nya berasal dari mana? 2 tambah 3 dan seterusnya. Jadi itu cuma mengingat kembali nama-nama atau macam-macam pola bilangan. Dah gitu ya. Jadi seperti itu untuk mengingat kembali macam-macam pola bilangan. Kemudian karena kita sudah menginjak kelas 9 yaitu MTS, kita juga harus mengenal yang agak lebih rumit. Sebenarnya bukan rumit, sebenarnya perlu ketelitian. Oke. Sekarang kita perhatikan untuk pertama bentuk barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yang pertama kita harus tahu sifat yang dimiliki untuk barisan aritmatika
ataupun deret aritmatika. Jadi sifatnya adalah dia memiliki jadi ini maksudnya sifat dari deret, sifat dari aritmatika. Jadi sifat dari aritmatika ini, sifat dari aritmatika yaitu memiliki selisih atau disebut juga beda. Ini beda yang sama, dimana dilambangkan dengan angka huruf B. Jadi untuk barisan aritmatika dia memiliki selisih atau beda yang sama. Ini kata-katanya, tolong dipegang. Beda sama, lambangnya adalah B. Contoh, ada di sini barisan bilangan, yaitu yang pertama, suku pertama adalah 5, 7, 9, 11. Nah, sekarang kita coba menganalisa. Yang pertama, 5 itu apa? 5 itu disebut juga A. Di sini A. A itu adalah suku pertama. Nah, di sini ditulis 5. Kemudian B adalah suku kedua. Di sini suku kedua itu adalah bukan angka 2 tapi 7. Oke, jadi B-nya adalah 7. Dari sini paham nggih? Jadi A itu adalah suku pertama 5. Suku kedua adalah B dengan nama beda. Di sini diwakili oleh angka 7. Kemudian untuk rumus aritmatika itu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 beda. Di mana UN itu adalah kita artikan suku ke N. Jadi suku ke N maksudnya gini, ini 5 adalah suku ke-1, suku ke-7, suku ke-9, suku ke-11. Gitu nggih? Maaf, suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5 dan seterusnya. Jadi suku ke-1 ditempati oleh angka 5, suku ke-2 ditempati oleh angka 7, suku ke-3 ditempati oleh angka 9, suku ke-4 ditempati oleh angka 11 dan seterusnya. Gitu nggih? Paham nggih untuk mengenal suku? Jadi kita harus tahu suku ke-4 berapa? Jelas di sini angka 11. Gitu. Dah, jadi rumus UN untuk menentukan suku ke berapa, misalnya suku ke 100 gitu nggih. Jadi UN ini N-nya ganti 100, U100. Jadi 100 itu 11, kemudian dan seterusnya sampai 100. Suku 100 berapa itu? Lebih mudahnya kita rumuskan dengan rumus A plus N-1 beda. Mesti untuk anak-anakku semua tahu bahwa A itu adalah suku pertama, kemudian B adalah beda atau selisih. Nanti bisa kita langsung masukkan. Gitu oke. Jadi kemudian untuk rumusnya juga ada lagi SN. Artinya adalah jumlah N suku pertama. Jadi di sini ada angka 5, 7, 9, 11. Misalkan tanyakan jumlah 4 suku pertama. Maka kalau 4 suku pertama itu adalah dijumlahkan semua. 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 jumlahkan semua. Itu nanti ketemu hasilnya. Nah, kalau misalkan S100 gimana Pak? Cara menentukan S100? Ya kesulitan dong. Jadi caranya mari kita menggunakan rumus ini. Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N-1 beda. N itu adalah suku keberapa mintanya? Misalkan S100 berarti ganti 100. 2A, A-nya berapa? Suku pertamanya 5, jelas ini tadi. Ketahui. B-nya berapa? Jelas. B-nya adalah tadi 7, ganti 7 aja. N-nya berapa? 100. Kita ganti aja. Gitu nggih? Dah paham mesti. Kalau nggak paham nanti langsung hubungi Pak Udin gitu nggih. Contoh soal lagi berikutnya, langsung aja ke contoh soal. Di sini ada bila UN adalah 10N tambah 3, maka tentukan U22 dan U24. UN 10N plus 3. Maka N-nya berapa? Karena tanyakan adalah U22, maka N-nya ganti 2 tambah 3. 10 kali 22 220 tambah 3 jelas 223. Kalau U24 berapa? Lanjutkan sendiri, nggih, mesti bisa. Nggak ada menurutnya Pak Udin nggak bisa, nggih. Kita lanjutkan soal berikutnya.
Bila U5 sama dengan negatif 13, U9 sama dengan negatif 1, maka U100 berapa? Nah, ini agak rumit, tapi sebenarnya mudah. Perhatikan, UN sama dengan A plus N-1 beda. Sejak dulu nggih, rumusnya mesti itu. Lah, U5, di sini kita sangkut pautkan yang diketahui. U5, masukkan. U5 sama dengan A plus 4 beda. Siapa yang tahu? 4 itu dari mana? Wah, semua mesti tahu ya. Jadi 4 ini adalah N-nya ganti 5. 5 kurangi 1 sama dengan 4. Masukkan. Kemudian A plus 4B sama dengan min 13. Loh, kok ada min 13? Dari mana? Dari diketahui U5 tadi ganti min 13 atau negatif 13. Itu nggih. Kemudian kita olah lagi U9. U9 menjadi A tambah 8B. Dari mana 8-nya? 9 dikurangi 1. Yang ini, rumus ini. A plus 8B sama dengan negatif 1. Dari mana? U9 diketahui, min 1 ini. Sekarang, kalau sudah diketahui ini dan ini, kita menggunakan aturan eliminasi. Artinya dikurangi. Ya, persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Ketemu ini 4 dikurangi 8 min 4B. 4 kurangi 8 min 4B. Min 12. B sama dengan min 12 bagi min 4. Dari mana? Min 12. Min 4 pindah menjadi min. Min 4 kali B pindah ke kanan menjadi pembagian. 12 bagi 4 jelas 3. Negatif bagi negatif positif. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita sekarang fokus untuk mencari yang A. Yang A ini. A plus 4B, B-nya ganti 3. 4 kali 3, sudah jelas 12. Positif pindah menjadi negatif di sini. Min 13 kurangi 12 menjadi negatif 25. Atau berpikirnya gini, A tambah 12 sama dengan negatif 13. Benarnya min 13 berapa? Ya di sini jelas min 25. Gitu nggih. Kalau sudah ketemu min 25, kita lanjutkan menjadi mencari U100. Masukkan U100 A plus 99B. Dari mana 99? Kan kita kembali rumus yang asli. UN sama dengan A plus N-1 beda. Maka N-nya kalau 100, 100 kurangi 1, 99. Masukkan, ketemu hasilnya 272. Gitu. Dari sini tanyakan? Pasti tidak, jelas sekali. Gitu nggih. Jadi untuk pertemuan untuk hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Jadi tolong untuk tugasnya adalah yang ini. Tugasnya adalah yang ini. Iya, yang ini. Soal, bila U2 sama dengan 5, U4 sama dengan 11, maka U10 berapa? Sangat mudah. Saya tambahi S10 berapa? Udah, saya tambahi S10 berapa? Itu untuk pertemuan ini. Jadi sampean saya harapkan untuk mengerjakan berapa hasil yang di situ belum ada jawabannya, yaitu U24 berapa, di sini U10 berapa dan S10 berapa. Gitu nggih anak-anakku, terus bersemangat dan tetap jaga sholatnya, jangan sampai sholatnya ada yang bolong. Gitu nggih, karena sholat itu adalah tiangnya agama. Terima kasih dan terus semangat untuk belajar matematika, tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.